Halo teman-teman, selamat datang di Praktikum Teknik Rantai Pasok dan Logistik. Berjumpa lagi dalam praktikum terintegrasi di modul Enterprise Resource Planning atau ERP. Masih ingat kan, di praktikum sistem produksi, teman-teman sudah membuat Bill of Material dan memasukkannya ke dalam ERP. Dan sekarang di praktikum Silog, kita akan melanjutkan materi tersebut terkait ERP secara lebih dalam. Jadi, pada case yang pertama, kita sudah menginputkan bill of material dari produk permen coklat yang diproduksi oleh PT Prosesilog. Dan sekarang, kita akan melanjutkan studi kasusnya. Jadi, di sini PT Prosesilog menjual produk permen coklat dengan media pemasaran online. Produk tersebut dibeli oleh customer dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, ada PT Manis Nusantara yang membeli 250 pieces permen coklat. Kemudian, Pak Anton Suryajana membeli 120 permen coklat. Kemudian yang terakhir ada PT Jalanin Aja yang membeli 50 pieces permen coklat. Kemudian pada studi kasus kali ini, kita akan menjalankan studi kasus tersebut di Udo Online dan kita akan membuat report general ledger dan juga benefit and loss report. Oke. Langkah pertama, kita menuju ke Udo Online. Kemudian, kita akan mengecek terlebih dahulu untuk inventory-nya. Di situ, on hand menunjukkan produk yang sudah dimiliki oleh PT Prosesilog. Di situ, on hand masih 0, dikarenakan kita belum melakukan pemesanan dan pembuatan untuk produk permen coklat. Oke, sebagai langkah pertama, kita akan mendefinisikan siapa customer kita. Kita akan buka modul CRM, Customer Relationship Management. Kemudian kita klik pada bagian Sales dan buka pada bagian Customer. Tampilan ini mirip seperti di modul kontak ya teman-teman. Jadi, teman-teman bebas untuk mendefinisikan dari customer-nya, boleh di modul kontak ataupun di modul CRM. Jadi sama saja. Kemudian kita klik Create. Kita masukkan nama customer yang pertama, yaitu PT Manis Nusantara. Dan jangan lupa untuk memilih jenis customer-nya ya. Karena ini merupakan perusahaan, maka kita pilih company. Kemudian pada bagian Sales and Purchase, karena dia customer, maka di sini kita akan isi payment terms-nya pada bagian Sales dengan immediate payment. Namun pada kasus tertentu, customer ini juga bisa memiliki dua fungsi, yaitu fungsi Sales dan fungsi Purchase. Apabila demikian, maka jangan lupa juga untuk mengisikan informasi payment terms dengan immediate payment pada keduanya. Kemudian pada tab Accounting, kita lihat pada bagian Accounting Entries. Ubah account receivable menjadi SC003 dan untuk account payable menjadi SC004. Kemudian save. Ulangi langkah tadi untuk semua customer yang ada. Setelah sudah selesai mendefinisikan seluruh customer, maka kita akan melakukan purchase bahan baku untuk membuat permen coklat sesuai dengan jumlah demand yang ada. Sebelum melakukan pembelian bahan baku, kita akan menghitung kebutuhan untuk keseluruhan bahan baku. Kebutuhan bahan baku dilihat dari jumlah demand yang ada. Kita hitung keseluruhan demand ada 420 buah permen coklat. Kemudian kita hitung untuk kebutuhan masing-masing bahan baku. Di sini kita kalikan kebutuhan untuk membuat satu permen coklat dengan total demand-nya. Dan kita membutuhkan coklat base sebanyak 14.700 gram, sirup gula sebesar 8.400 cc, dan untuk wrapper sebanyak 420 buah. Kita akan kembali lagi pada Udo untuk melakukan pembelian bahan baku. Kita buka modul purchase. Pembelian akan diawali dengan request for quotation. Kita klik create. Pada vendor, kita isikan vendor yang pertama untuk coklat base, yaitu PT Cokibar. Kemudian kita add a product, yaitu coklat base. Dan pada quantity, kita masukkan 14.700 gram. Jika sudah, klik confirm order. Kemudian, receive product, validate, dan apply.
Kemudian status akan berubah menjadi done, yang artinya produk sudah kita terima. Kemudian kita kembali ke P00001. Kita klik Create Bill untuk pembayaran invoice. Kemudian kita menuju ke Journal Items. Pada account interim stock, kita SC005 yaitu Expenses. Jangan lupa, isi bill date-nya sesuai dengan tanggal pembelian. Kemudian kita klik Register Payment. Kemudian klik Create Payment. Oke, kemudian akan ada tanda bahwa proses pembelian sudah selesai, yaitu In Payment yang berwarna hijau. Lanjutkan untuk semua jenis bahan baku dengan kembali ke Request for Quotation dan Create. Ketika melakukan Request for Quotation untuk produk wrapper, di sini terdapat error, di mana unit price untuk produk wrapper tidak muncul. Tenang saja teman-teman, di sini teman-teman tinggal isi saja unit price sesuai dengan harga dari wrapper dan lanjutkan step purchase seperti biasa. Setelah semua pembelian bahan baku sudah selesai dilakukan, maka kita bisa menuju ke bagian inventory untuk mengecek ketersediaan bahan baku. Klik modul inventory, kemudian masuk ke produk. Di sini kita dapat melihat produk on hand untuk masing-masing raw material. Jangan lupa untuk dicek untuk memastikan jumlahnya cukup dan memenuhi semua demand. Kemudian, kita akan melakukan pembuatan produk permen coklat. Kita akan menuju modul manufacturing, kemudian kita akan membuat manufacturing order. Klik Create. Pada produk, kita isi permen coklat. Kemudian pada quantity, kita isi dengan 420 pieces. Kita pastikan dulu jumlah to consume-nya. Apabila sudah benar, kita klik Confirm. Kemudian mark as done, dan apply. Kemudian klik save. Proses pembuatan permen coklat sudah selesai. Kita bisa cek langsung di bagian produk. Di permen coklat, di sini on hand sudah ada 420 unit, yang artinya sudah sejumlah dengan demand yang ada. Kita akan memasuki tahapan sales. Kita kembali ke menu utama, kemudian buka modul sales. Kita akan membuat quotations untuk sales, untuk masing-masing customer. Yang pertama adalah untuk PT Manis Nusantara. Kita klik Create. Kemudian pilih Customer, pilih PT Manis Nusantara. Pada produk adalah permen coklat dengan jumlah 250 pieces. Pastikan harga unit price sudah sesuai. Dan kemudian klik Confirm. Kemudian Create Invoice. Pilih Regular Invoice. Kemudian klik and View Invoice. Oke, di sini pastikan pada bagian Journal Item milik teman-teman sudah SC006 dan SC003. Kemudian klik Confirm. Kemudian kita klik Register Payment dan klik Create Payment. Oke, maka proses penjualan sudah selesai. Lakukan proses penjualan untuk semua customer yang ada. Setelah semua demand terpenuhi, langkah selanjutnya adalah membuat report. Report digunakan untuk mengetahui cash flow dari sebuah aktivitas perusahaan. Kita akan menuju modul accounting, buka pada bagian tab reporting, dan kita klik pada general ledger. Di situ, kita akan diperlihatkan aliran dari cash flow yang ada. Kemudian, untuk melihat keuntungan, kita menuju reporting dan klik pada profit and loss. Oke, di sini dapat terlihat dari aktivitas perusahaan yang terjadi pada PT Prosesilog telah mendapatkan keuntungan sebesar 1.029.000 dari hasil penjualan permen coklat. Sebenarnya, masih banyak laporan yang dapat dibuat atau dapat kita lihat. Namun, untuk praktikum kali ini cukup menggunakan 2 laporan saja,
yaitu General Ledger dan juga Profit and Loss. Kedua laporan tersebut dapat diekspor dalam bentuk PDF. Demikianlah penjelasan dari studi kasus menggunakan Udo Online. Semangat praktikumnya teman-teman, bye-bye!